Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir." Rasulullah mengajarkan bab salam sekarang. Yang kecil memberi salam kepada yang besar. Baik kecil secara ukuran usia maupun kapasitas. Saya dipahami ya. Kalau usia dari anak ke bapak itu lebih baik daripada bapak ke anak. Bapak ke anak atau ibu ke anak itu dalam rangka ngajari. Tapi kalau sudah bisa lepas anak itu ya untuk memulai salam, mengamalkan hadis ini, yusallimu as-saghiru 'alal kabir. Yang kecil memberi salam kepada yang besar, yang lebih tua. Adik pada kakak dan seterusnya. Wal maru 'alal qa'id. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Salipan sepeda motor sama mobil. Sepeda motor boncengan berdua, mobil bertujuh, mobil keluarga. Maka yang bersepeda itu memberi salam. Assalamualaikum. Itu yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Riwayatin al-qalil ini redaksi yang lain, hadis riwayat yang lain. Riwayatnya redaksinya warraqibu 'alal masyi. Orang yang naik kendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Kalau berjalan biasanya kan disalib sama orang yang naik kendaraan. Zaman dulu, zaman Nabi naik kuda atau naik onta. Naik onta kan kecepatannya lebih cepat daripada berjalan. Kalau zaman sekarang naik kursi roda, saya baru tahu waktu umroh kemarin 2022 itu bahwa orang naik kursi roda itu lebih cepat jalannya daripada orang yang jalan kaki biasa normal. Padahal yang dorong ya manusia juga. Kenapa? Dia dibantu dengan kecepatan teknologi putaran roda, jadi ngikut cepet. Gak kuat saya ngejar Umi itu. Umi naik kursi roda didorong, saya ngikuti di belakang. Lama-lama bisa semaput saya ngejar ini, karena memang speednya berbeda. Speed orang jalan antara standar ya 5 km per jam. Kursi roda bisa sampai 10 km per jam, lebih kurang kan? Ya, hampir sama seperti naik sepeda pancat. Sepeda engkal itu kan kalau landai saja start 10 bisa 15, kalau ngebut bisa mendekati 40 km per jam. Ya. Jadi ar-raqib orang yang naik kendaraan, mau naik kendaraan sepeda motor, kursi roda, pokoknya intinya nyalip orang yang jalan kaki normal, maka dia mengucapkan, yang disunahkan mengucapkan salam siapa? Yang nyalip lah, yang mendahului, yang mendahului itu yang mengucapkan salam. Kita lanjut bab berikutnya. Ini hadis yang nomor 687. Ini hadis tentang alamati hubbillah. Saya lupa menerangkan ciri-ciri alamat orang yang cinta kepada Allah. Apa ciri yang paling utama? Mengikuti sunnah Rasulullah. Ini ciri utama. Ya, ciri utama orang yang cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang kedua, memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Dua ini seiring sejalan. Karena barang siapa mencintai seseorang, pasti dia banyak menyebut orang itu. Kita menyatakan cinta kepada Rasulullah secara verbal, secara lisan, tapi kita jarang sholawat, berarti cinta kita belum terbukti. Jangankan ke Rasulullah, ke anak kita pasti tahu kerinciannya anak kita, apa rincinya. Lebih mengenal anak kita daripada dirinya sendiri, anak kita ketika belum dewasa. Karena kita sayang terhadap anak kita, apalagi kepada Rasulullah. Rasulullah itu jauh lebih berhak untuk kita cintai daripada anak kita, bahkan orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Ya. Hadisnya sahih. Babu zinal jawari, assalamu alal masih, alal asim. Abdi Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sekaligus sedikit-sedikit saya ajarkan tentang ilmu nahwu ya, ilmu bahasa Arab. Ini coba perhatikan. An Ibni Abbas, dari anaknya Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridho terhadap keduanya. Pada
Padahal yang disebut hanya satu orang. Kok redaksi berikutnya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Berarti siapa? Ibnu Abbas dan kan disebut Ibni Abbas. Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas itu anaknya Abbas dan Abbasnya sendiri gitu maksud saya. Ya. Jadi nama kandung nama Nyamateging Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas. Ya. Cuma kalau di kitab ini ya lagi-lagi karena ditulis tangan mungkin ya biar cepat selesai kitabnya nulis ya. Langsung nggak ditulis an Abdullah ibni Abbas, langsung an ibni Abbas. Kalau hadis berikutnya sama langsung dipotong lagi wa anhu, dari dia lagi ya. Wa anhu aidan. Jadi gitu. Kalau an ibni Abbas radhiyallahu anhu berarti kita mendoakan Ibnu Abbasnya sendiri, Abdullah bin Abbas, dan ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini paman Nabi sekaligus saudara sepersusuan. Saudara sesusuan. Saya pernah cerita dulu ya, masih ingat gak? Jadi Abdul Muthalib kakek Nabi sama Abdullah ayah Nabi itu melamar dua wanita bersamaan. Ya. Dan nikah bersama. Jadi Abdul Muthalib menikahi Fatimah binti Asad, menikah dengan istrinya ya gampangannya, uminya Ibnu Abbas, uminya Abbas, dan Sayyid Abdullah menikahi Aminah. Fatimah nama aslinya. Fatimah binti siapa itu lupa saya. Fatimah binti Asad itu istrinya Abu Thalib. Fatimah banyak, jadi ada Fatimah istrinya Abdul Muthalib, ada Fatimah istrinya Abu Thalib, ada Fatimah putri Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali. Itu Fatimah semua itu. Ya. Ya. Nah singkat cerita, karena nikahnya bareng kakek sama anak, kakek sama bapak, ayahnya Rasulullah ya. Kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib sama ayahnya Sayyid Abdullah. Lahirnya hampir bersamaan itu. Ya. Siti Fatimah istrinya Abdul Muthalib melahirkan Abbas bin Abdul Muthalib. Siti Aminah melahirkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Disusui, biasa orang Mekah itu karena tradisi ya, itu disusui sendiri sebentar, kemudian disusukan kepada orang lain. Jadi ibu susuannya Rasulullah itu banyak ya. Yang kita kenal kan Halimah Sa'diyah. Selain itu ada saudara sepersusuan yang dipersusukan dengan Abbas bin Abdul Muthalib ya. Jadi sepantaran, paman tapi sepantaran. Konten hadisnya, kalau bahasa ilmu hadis itu matan hadis ya. Isi hadisnya ya. Qala, beliau berkata, yang berkata ini Abdullah bin Abbas ya. Ma ra'aitu syai'an asbaha bil lamam. Al-lamam itu dosa kecil ya. Mimma qala Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah. Jadi beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah lagi ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba ala ibni Adam hawdahu minaz zina. Sesungguhnya Allah menetapkan dalam diri Bani Adam, kita manusia ya, hawdahu, bagiannya yang telah ditakdirkan, potensi untuk berbuat maksiat zina dari setiap bagian badan. Adraka dzalika la mahala fa diterangkan lebih lanjut dalam hadis ini ya, fazinal aini an-nazar. Zina mata itu melihat yang maksiat. Apalagi sekarang saya sering berdakwah lewat HP. Kenapa? Ya, sekarang sudah zamannya. Kalau HP dibiarkan tidak disentuh oleh pendakwah, maka pasti akan disentuh oleh pemaksiat. Betapa banyak HP yang mendorong orang menjadi media maksiat, ya kan? Maka saya sering berdakwah, mari jadikan HP kita HP smartphone-nya, HP canggih itu. Kecuali kalau HP tombetan itu kayak enggak apa-apa itu diteruskan. HP tombet. Kalau HP layar sentuh, ya. Sekarang sudah lagi ngetren HP Android. Sebenarnya selain Android ada teknologi lain. Tapi yang ngetren sekarang murah meriah itu Android. Anak-anak kita yang masih kecil itu rata-rata sudah canggih megang HP Android. Jadikan HP itu sebagai media zikir dan media dakwah. Dua, media zikir dengan cara install aplikasi Quran, aplikasi wiritan, aplikasi segala macam, aplikasi hadis. Ini banyak sekali di Play Store. Jangan jadikan HP sebagai media maksiat, akan nyeret kita ke neraka.
Waliyadzubillah. Ketika anak kita tidak dididik dengan sarana yang kita berikan, pegangkan HP ke anak, ternyata anak itu belajar sendiri, install, pasti yang dia install sesuatu yang lagun, pasti itu sudah. Karena innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Enggak bakalan dia itu install Quran, apalagi install Jawahirul Bukhari, ngaji sendiri itu. Rasa-rasanya enggak mungkin. Ya. Yang dia install apa? Game pastinya itu sudah. Awal-awal game, lama-lama akan nyeret dia kemaksiatan sudah. Pasti itu. Hampir bisa dipisahkan. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang mendorong dia berbuat itu apanya? Nafsunya apa akalnya? Nafsunya. Kalau sudah nafsu ammarah sudah, ammarah bisu sudah. Ya. Jadi zina mata itu pandangan yang tidak halal. Maka Rasulullah sudah mencontohkan, memberi sunnah, memberi kesunahan, sunnah Rasulullah itu. Ketika engkau jalan keluar, kemudian kau melihat wanita lain yang bukan mahrammu yang membuat kamu syahwat, kamu segera pulang. Tunaikan syahwatmu kepada istrimu. Karena sesungguhnya yang ada pada wanita yang membuat kamu syahwat, yang maksiat itu ada pada istrimu, enggak lebih enggak kurang. Bisa dipahami? Hadisnya enggak saya bacakan. Maksudnya itu sudah. Ya. Nabi tahu tentang fenomena akhir zaman kayak sekarang ini, bahwa perzinahan itu rata-rata dimulai dari pandangan, dan pandangan yang paling mudah sekarang lewat HP. Ya. Wazinal lisani al-mantiq. Zina lisan itu pembicaraan. Ngomong jadi zina. Kok bisa? Iya, ngomong nggak ada karu-karuannya itu. Ya. Makanya saya sering bilang ke istri saya, kan kadang ada di desa itu kan suka nolongin, ada tetangga meninggal, nolongin apa ya? Ada tetangga hajatan, nikahan atau nolong. Perhatikan kamu itu kalau ke sana itu dagang ada geng ya. Entar nolongin oleh kejaran, entar majelis sanrasan oleh dosa. Ya kan itu kan nggak ada Fatihahnya itu. Mari kita buka dengan Fatihah, majelis rasan-rasan kita mau temu nyambut gitu. Ngatun jajan apa-apa. Mak tanda datang si anu lah, mulai sudah ngerasa, dan ngerasani itu dosanya besar. Banyak yang nggak sadar bahwa wanita-wanita itu banyak terseret ke neraka gara-gara lisan. Zina lisan itu pembicaraan. Nafsu tamanna, akhirnya nafsu itu berangan-angan yang tidak-tidak. Kenapa zina orang bertebaran sekarang di fenomena Islam? Orang itu liar ininya, pemikirannya, gara-gara lagi-lagi media sosial yang begitu dahsyat sekarang itu. Akhirnya nafsu tamanna, mengangan-angan yang tidak-tidak, dan terjadilah perbuatan zina. Ya. Dimulai dari HP. Sekali lagi, hati-hati kita sebagai orang tua, megangkan anak HP Android itu nggak kita kontrol, neraka ke dirinya, neraka ke orang tuanya kalau nggak dikontrol ketat. Watashtahi, dan punya keinginan. Ingat, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatu. Kata bait Burdah, dalam bait Burdah, nafsu itu kayak atif, kayak bayi. Bagaimana? Kalau dituruti akan semakin membara. Tapi kalau di-cut, bayi itu kalau umur 2 tahun di samping, berhenti dia gak nyusu. Coba umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terus. Susui terus, nyusu itu terus. Sampai SMP bahkan itu ada. Sampai SMP nyusu itu enggak di stop sama ibunya. Enggak di stop. Watashtahi, jadi bersahwat terus. Ya, nafsu itu kalau enggak di stop. Dan ini sudah enggak kena dari awal. Awal penciptaan nafsu kan tahu kan? Awal yang diciptakan oleh Allah itu akal. Awal-awal yang makhluk Allah yang diciptakan awal-awal itu akal, nafsu, kolam lebih awal lagi ya. Kolam, pena ya. Lauhul mahfuz, semua alam semesta ini sudah ada catatannya, fil lauhil mahfuz. Kemudian akal dan nafsu. Nafsu itu setelah diciptakan oleh Allah ditanya, siapa kamu, siapa aku? Apa jawab nafsu? Aku, kamu. Ngomong gitu nafsu. Dihukum di neraka sekian tahun, ditanya lagi, man anta, man ana. Siapa kamu, siapa aku? Ana, anta. Akhirnya singkat cerita oleh Allah dihukum lapar. Ini hikmah puasa ya. Jadi nafsu dibikin lapar, nggak dibakar. Kan
di neraka kan dibakar ya, tapi dikasih makan kira-kira nafsu itu. Wallahu alam ya. Tapi itu kisahnya kayak gitu. Jadi nafsu itu dibakar, tetap dia melawan. Tapi kalau dibikin lapar, baru dia lemes dia. Nafsu itu dibikin lapar oleh Allah sekian lamanya, kemudian dia tuh baru setelah lemes ngaku bahwa nafsu itu makhluk Allah dan engkau ada Rabbi, anta Rabbi, engkau adalah penciptaku. Baru makanya ini ibadah yang menurut saya ringan dilakukan, ibadah puasa, karena bisa disambi pekerjaan lain. Beda dengan ngaji, nggak mungkin rasanya megang HP sambil balas WA, itu kan nggak sopan, apalagi balas ya. Terus sholat apalagi harus punya wudu. Tapi kalau puasa bisa sambil tidur, bisa sambil tahu-tahu sudah buka nanti makan. Dan pahala puasa itu hanya Allah saja yang tahu. Malaikat hanya tahu orang ini puasanya sah apa tidak. Pahalanya diserahkan kepada Allah. Saumuli wa ana ajizin. Aku sendiri yang akan balas. Dan kembali ke hadis. Ini perhatikan. Wa tashtahid, dan berkeinginannya terus semakin membara kalau sifat nafsu itu. Kalau dituruti semakin jadi. Semakin menjadi kayak minum air laut. Semakin minum banyak semakin haus. Wal farju, dan kemaluan, yusaddiqu dzalika kullah wa yukadzibu. Dan kemaluan itulah sebagai finish, dia membetulkan menjadi eksekutornya ya gampangnya. Kalau dia sampai zina, selesai sudah urusan. Makanya dosa zina itu oleh Allah dilarangnya itu bukan melakukan zina dalam surat Al-Isra. Bukan la taf'aluz zina, jangan lakukan zina, tapi wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Dekat saja nggak boleh, apalagi melakukan. Jangan dibalik pemikiran. Sama dengan perintah di Al-Quran terhadap orang tua itu, jangan sampai kalian itu bilang, anak-anak jangan sampai bilang kepada orang tua wala taqul lahum uffin. Kamu jangan bilang uff. Kalau bahasa sini ya atau kan bilang itu nggak boleh. Kalau mukul di Al-Quran nggak ada larangan mukul orang tua. Kalau mukul tambah tidak boleh lagi. Ini logikanya harus bermain, harus jalan, harus hidup ya. Jadi ketika seseorang itu menuruti hawa nafsunya, kemudian hawa nafsunya semakin membara dan dia itu akhirnya tergelincir dalam dosa zina, itulah yusaddiqu dzalika kullu. Atau dilawan. Cara ngelawannya Rasulullah sudah memberi panduan. Kita tidak mungkin menjaga pandangan dan telinga kita 100% steril, ya kan? Apalagi telinga gitu. Telinga nggak bisa mendengar secara steril murni mana pengajian, mana musik yang haram, misalkan lagu-lagu yang lagun. Ada lagu-lagu yang dakwah ya bagus menurut saya. Tapi lagu-lagu yang lagunnya harus kita tinggalkan. Kan nggak mungkin kita nyaring suara. Atau mata pandangan di sini lazim itu di jalan-jalan naik sepeda motor, tahu-tahu toleh kanan toleh kiri ada orang mandi di pinggir sungai telanjang. Nah, ketika seperti itu Rasulullah sudah memberi panduan lakal ula. Engkau tidak dosa ketika mendengar atau melihat pandangan pertama. Yang dosa itu pandangan kedua dan seterusnya. Terus sakit. Itu yang dosa. Maka ketika tapi jangan ini ya. Ada yang santri yang ndablek menturunnya. Meler karena lakal ula, pandangan pertama itu tidak dosa. Begitu manteng itu lakal ula wal wasani wasalisa wal akhirah, itu dosanya berlipat itu. Jadi begitu melihat kemaksiatan langsung nyimpang gitu ya. Langsung berpaling. Itu coba perhatikan. Terbersit sedikit dalam hati kan, tapi hilang langsung. Karena hikmah ilahiyah, lakal ula, bagimu tidak dosa dalam pandangan pertama, meskipun pandangan pertama itu melihat maksiat. Melihat orang telanjang maksiat apa bukan? Meskipun orangnya laki-laki, kan kadang pergem itunya. Telanjang berdiri itu jalan itu. Maksiat melihat orang lain. Laki-laki apalagi perempuan yang bukan mahram. Itu nyaris tidak bisa kita elakkan sekarang di akhir zaman. Tapi wa'alaikasaniyah, jangan diterus-teruskan. Langsung begini, langsung nyimpang noleh ke yang lain, melengos.
Kayak saya YouTube misalkan, saya nggak mau YouTube yang biasa, mending saya bayar premium sebulan langganan sekian. Kenapa? Direcoki dengan iklannya, kadang iklannya itu seronok. Maksiat itu sudah. Betul saya melihat misalkan live streaming pengajian, live streaming sholat di Mekah, Madinah, kan bagus itu. Tapi di tengah jalan dapat maksiat iklan. Kalau iklannya bagus hanya jualan itu mending. Kalau iklannya maksiat, wanita telanjang. Kan naudzubillah. Seperti itu, mari kita pahami betul langkah dan zaman kita sekarang. Ada pertanyaan? Enggak ada. Cukup. Masalah perbedaan radhiyallahu anhum syarat radhiyallahu anhum. Kalau anhum banyak. Misalnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu berarti kan satu orang hanya Abu Hurairah. Wa Abdullah ibnu Umar wa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Karena radhiyallahu anhum itu lebih dari dua. Sahabat yang disebutkan lebih dari dua radhiyallahu anhum. Kalau hanya dua radhiyallahu anhuma, kalau satu radhiyallahu an. Oke. Sering nang kitab hadis kalau hanya Ibnu Abbas yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Kan kalau disebut an Ibni Umar itu yang dimaksud juga Abdullah bin Umar. Untuk nyingkat sering disingkat an Ibni Abbas ini kan. Jelas ya? Kita tutup dengan bacaan kafaratul subhanakallahumma wa bihamdika